Selamat datang di Hening Malam. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman seorang pemuda yang hanya ingin berteduh dari hujan. Tapi tanpa sadar masuk ke sebuah warung kecil yang seharusnya tidak pernah ada di jalan setapak itu. Di dalam warung tersebut, ia bertemu seseorang yang, menurut warga desa, sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Sejak kejadian itu, hidupnya tidak lagi sama. Dan jalan pulang dari kebun berubah menjadi tempat yang selalu ia waspadai. Inilah kisah lengkapnya. Dengarkan baik-baik. Cerita segera dimulai. Rian, pemuda dari desa Tirta Asri, setiap hari bekerja di kebun peninggalan ayahnya di pinggir desa. Sore itu, ia berjalan cepat menyusuri jalan setapak sempit yang menghubungkan kebun dan kampung sambil membawa karung kecil berisi hasil panen. Langit sejak tadi cerah, udara panas, dan tidak ada tanda-tanda hujan. Baru saja ia melewati tikungan kecil dekat pohon mahoni besar, hujan turun mendadak dengan deras. Bukan gerimis pembuka, bukan rintik pelan, tapi langsung seperti air ditumpahkan dari langit. Dalam beberapa langkah saja, baju Rian sudah basah kuyup. Ia mendongak sebentar, mengerutkan dahi. Tumben hujannya segini deras, gumamnya pelan. Ia menoleh ke kiri dan kanan, mencari tempat berteduh. Jalan setapak itu biasanya sepi, di kiri kanannya hanya kebun dan semak liar. Seingat Rian, tidak pernah ada bangunan apapun di sepanjang ruas jalan itu. Kalau sudah lewat tikungan ini, baru ada pematang sawah dan ladang kosong sebelum masuk desa. Namun saat ia maju beberapa langkah, matanya menangkap sesuatu di sebelah kanan jalan. Sebuah warung kecil berdiri di sana. Bangunannya sederhana, berdinding papan kayu yang tampak masih baru. Catnya bersih, belum kusam, dan pintunya terbuka sedikit seolah menunggu orang lewat. Rian spontan berhenti. Dahinya mengernyit. Ia mencoba mengingat, setiap hari ia lewat jalan ini, tapi tidak pernah sekalipun melihat warung di tempat itu. Perasaan di sini dulu tanah kosong, pikirnya. Sementara hujan bertambah deras. Angin mendorong air hujan miring, menembus kain bajunya, membuat tubuhnya menggigil. Petir menyambar tidak jauh dari pohon besar di belakangnya. 2 kali cahaya putih menyala di sudut mata, diikuti suara menggelegar yang membuat dada bergetar. Kalau maksa jalan, bisa bahaya, batinnya. Rian merogoh saku celana, mengeluarkan ponsel. Layarnya menyala, tapi sudut atas kosong, tidak ada sinyal. Padahal tadi di kebun masih penuh bar. Loh, kok hilang sinyalnya, desisnya. Ia menoleh lagi ke jalan. Tidak ada siapa-siapa. Hanya suara hujan yang begitu lebat hingga menelan semua bunyi lain. Ketika ia kembali memandang ke arah warung, ia melihat pintu kayunya bergerak terbuka sedikit lebih lebar, seperti terdorong angin. Padahal angin tidak sekencang itu. Masuk sebentar saja. Numpang neduh, habis itu pulang, ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun setiap langkah mendekat ke warung terasa berat. Seperti ada bagian dalam dirinya yang ingin berbalik, menyuruhnya tetap di tengah hujan daripada masuk ke bangunan yang tidak ia kenal. Tapi kilat yang menyambar lagi dan dingin yang makin menusuk membuatnya kehabisan pilihan. Akhirnya ia sampai di depan pintu. Dari celah pintu, ia bisa melihat bagian dalam warung. Ruangan itu diterangi lampu temaram kekuningan. Tidak terlalu terang, tapi cukup untuk melihat isi ruangan. Rian tidak melihat orang di balik meja. "Permisi, ada orang?" panggilnya dari ambang pintu. Tidak ada jawaban. Hanya suara hujan yang menderas di luar. Udara dingin dan rasa tidak aman membuatnya melangkah masuk lebih cepat daripada niat awalnya. Lantai warung terbuat dari papan kayu. Anehnya, meski kaki Rian basah, lantai itu tidak licin, tidak ada genangan. Ia melangkah beberapa tapak ke dalam. "Permisi," numpang neduh sebentar, ucapnya lagi, lebih pelan. Dari balik rak kayu di depan meja, terdengar suara kursi digeser pelan. Bunyi itu membuat Rian refleks menahan napas. Ia menatap ke arah rak dengan lebih saksama. Suasana di dalam warung terasa terlalu sunyi untuk ukuran warung. Tidak ada suara sendok membentur gelas, tidak ada bunyi kompor, tidak ada aroma minuman panas atau gorengan seperti warung-warung lain di desa. Hanya keheningan, lampu redup, dan suara hujan dari luar yang terdengar seperti jauh. Beberapa detik kemudian,
seorang lelaki muncul dari sisi belakang rak. Usianya sekitar awal 40-an. Tubuhnya tegap, kulitnya kecoklatan, rambutnya agak menipis di bagian depan. Pakaian yang ia kenakan biasa saja, seperti baju rumahan yang rapi. Lelaki itu menatap Rian sejenak lalu tersenyum tipis. "Mampir saja dulu, nak." Hujannya deras sekali, ucapnya datar. Rian mengangguk pelan. "Iya, Pak. Maaf ganggu, saya cuma numpang neduh sebentar." "Tidak apa-apa," jawab lelaki itu sambil menunjuk kursi kayu di dekat meja. "Duduk saja." Rian mendekat, tapi matanya tidak lepas dari wajah lelaki itu. Ada rasa aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Seperti pernah bertemu, tapi tidak yakin di mana. Ia mencoba mengusir rasa itu dengan bertanya hal lain. "Warung baru ya, Pak? Saya sering lewat sini, tapi belum pernah lihat." Lelaki itu menoleh sebentar ke arah dinding, seakan mempertimbangkan jawabannya. "Bisa dibilang begitu," katanya pelan. "Kadang buka, kadang tidak." Jawaban itu membuat kening Rian makin berkerut. Tapi ia memilih duduk. Kursi kayu di bawahnya terasa kokoh, padahal tampak seperti baru saja dipasang. Meja di depannya kosong. Tidak ada termos, tidak ada toples, tidak ada panci. Hanya permukaan kayu yang polos. Dari luar, hujan terdengar seperti sedikit mereda. Tapi anehnya, di dalam warung justru suara hujan terasa lebih jelas, seperti dekat sekali dengan telinga. Rian melirik ke pintu yang masih terbuka sedikit. "Tadi Bapak tidak dengar waktu saya panggil?" tanyanya basa-basi. Lelaki itu tersenyum tipis lagi. Senyumannya datar, tanpa banyak ekspresi. "Saya dengar," jawabnya. "Saya cuma butuh waktu keluar." "Bapak rumahnya dekat sini," lanjut Rian. "Bisa dibilang begitu," jawab lelaki itu singkat. Jawaban itu menggantung di udara. Rian tidak tahu harus menimpali apa. Ia menunduk, meremas karung kecil di pangkuannya. Lampu di langit-langit berkedip sebentar lalu kembali stabil. Lelaki itu kini berdiri di dekat rak, memandang Rian tanpa marah, tapi tatapannya terlalu lama untuk dianggap wajar. "Hujannya kira-kira kapan berhenti ya, Pak?" tanya Rian, sekadar memecah suasana. Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah pintu, lalu bergumam pelan, "Kalau hujannya sudah cukup." "Maksudnya, sudah cukup bagaimana, Pak?" "Nanti kamu juga tahu," jawabnya, kali ini menatap langsung ke mata Rian. Ada sesuatu di mata lelaki itu yang membuat tengkuk Rian dingin. Rasa tidak enak yang sejak tadi ia tahan, kini perlahan menguat. Warung ini muncul tiba-tiba. Hujan turun mendadak, dan lelaki yang menjaganya berbicara dengan cara yang membuat segala sesuatu terasa tidak normal. Rian mengalihkan pandangan. Ia memperhatikan wajah lelaki itu lebih saksama. Garis senyum di pipi, bentuk hidung, dan cara ia berdiri seolah-olah sudah lama Rian kenal. Pikirannya bekerja keras mencari kecocokan. Dan tiba-tiba, semuanya jatuh pada satu nama di kepalanya. Lelaki itu menatap Rian semakin lama. Lalu ia bertanya dengan nada yang terdengar sangat akrab, "Kenapa, Yan? Mukamu tegang begitu?" Rian terpaku. Jantungnya berdegup keras. Ia tidak ingat pernah memperkenalkan diri. Tapi lelaki itu memanggilnya dengan nama panggilan yang biasa digunakan tetangga dekat. "Bapak, manggil saya Rian?" tanyanya pelan. "Iya, kamu Rian, kan? Anak bungsunya Buruk Mini," jawab lelaki itu tanpa ragu. Rian mundur sedikit, memegang sandaran kursi agar tidak jatuh. "Bapak, kenal saya?" Lelaki itu tersenyum tipis lagi. "Kita pernah satu kampung. Sudah lama tinggal di Tirta Asri, masa kamu lupa sama saya?" Rian mengamati wajah lelaki itu lebih dekat. Mata yang agak cekung, garis di sudut bibir, dan bentuk rahang yang ia rasa pernah ia lihat di masa kecil. Ingatan samar bermunculan, seorang lelaki yang sering lewat depan rumah menjajakan barang dagangan, suka menyapa anak-anak kecil, dan beberapa kali membantu warga saat ada hajatan. Nama itu muncul jelas di kepalanya. "Bapak, Pak Dharma ya?" Suaranya hampir tidak terdengar. Lelaki itu tidak segera menjawab, tapi senyumnya melebar sedikit. Akhirnya ingat juga. Rian merasakan seluruh tubuhnya merinding. Ia tahu nama itu. Ia tahu betul siapa itu.
Pak Dharma adalah tetangga mereka yang meninggal 2 tahun lalu akibat kecelakaan di jalan utama desa. Rian masih ingat hari pemakamannya. Ia membantu menggelar tikar untuk warga yang datang melayat. Ia ingat suara tangis istri dan anak-anak Pak Dharma. Ia ingat jelas liang lahat yang tertutup tanah merah hari itu. Tapi sekarang, sosok yang duduk di depannya mengaku sebagai orang yang sama. Dengan suara yang sama, wajah yang hampir tidak berubah. "Pak, Bapak, masih hidup?" Akhirnya pertanyaan itu lolos juga. Pak Dharma tertawa sekali, pendek dan datar. "Kamu ini aneh." "Ya tentu saja saya hidup. Kalau tidak, masa saya bisa jaga warung?" Rian berusaha menarik napas pelan. Tenggorokannya terasa kering. "Saya cuma kaget, Pak." "Tidak usah takut," kata Pak Dharma sambil merapikan beberapa gelas kosong di meja. "Saya cuma kerja di sini. Kadang ada orang mampir, kadang tidak." Rian melirik ponselnya lagi. Masih tidak ada sinyal. Ia ingin menjadikan itu alasan untuk segera keluar, tapi setiap kali ia melirik pintu, ia merasa jaraknya sedikit berubah. Seperti pintu itu pelan-pelan bergeser menjauh. "Pak, mungkin saya pulang saja. Kayaknya hujannya sudah agak reda," ucap Rian, mencoba berdiri. "Belum," potong Pak Dharma cepat, masih dengan nada datar. "Belum reda. Kamu dengar sendiri, kan?" Rian kembali menatap pintu. Dari celah sempit itu, ia melihat air masih turun deras. Suaranya bahkan terasa lebih berat dari sebelumnya. Padahal beberapa menit lalu ia yakin hujan sedikit menipis. Ia duduk lagi, tidak punya keberanian untuk memaksa. Perasaan bahwa ia sedang berada di tempat yang salah, dengan orang yang tidak seharusnya ada, semakin kuat memenuhi kepalanya. "Yan," suara Pak Dharma memecah keheningan. "Kamu tidak cerita macam-macam kan nanti di kampung?" "Cerita apa, Pak?" Rian balik bertanya. "Ya, apa saja. Tentang warung ini. Tentang saya." "Belum, Pak. Saya baru masuk tadi." "Bagus," jawab Pak Dharma singkat. "Tidak semua tempat boleh diceritakan sembarangan. Tidak semua tempat bisa dilihat siapa saja." Kata-kata itu membuat Rian menggenggam karung di pangkuannya makin erat. Untuk pertama kalinya, ia yakin warung ini bukan warung biasa. Dan lelaki di depannya bukan lagi tetangganya yang dulu. Rian mencoba duduk lebih tegak, berusaha terlihat tenang. Ia memperhatikan isi warung. Semakin lama ia memperhatikan, semakin banyak hal yang tidak masuk akal. Meja dan kursi tampak baru, tapi permukaannya dingin seperti kayu yang disimpan di tempat sangat lembab. Rak di belakang Pak Dharma kosong, namun ada bekas-bekas samar seperti pernah ada barang yang sering diletakkan di sana. Lampu yang menggantung di langit-langit menyala tanpa kabel jelas yang tersambung kemanapun. "Mejanya baru ya, Pak?" tanya Rian, sekadar mengalihkan pikiran. "Baru dipasang kemarin," jawab Pak Dharma tenang. "Kayunya kok dingin sekali, ya?" "Memang begitu," katanya, seolah hal itu adalah sesuatu yang wajar. Tak lama kemudian, Pak Dharma berjalan ke belakang rak lalu kembali membawa sepiring makanan dan segelas air. Di piring itu ada pisang goreng dan singkong rebus. Semua terlihat normal. Tapi Rian tidak mencium aroma apapun. "Yan, makan dulu," ujar Pak Dharma, meletakkan piring di depan Rian. "Terima kasih, Pak. Tapi saya masih kenyang. Makan sedikit saja." "Biar hangat," ujar Pak Dharma, tatapannya kali ini lebih tajam. Rian menelan ludah. Ia mendekatkan tangannya ke atas piring, seolah mengecek panas. Tidak ada hangat sama sekali. Pisang goreng itu dingin, seperti baru keluar dari kulkas. Singkong rebusnya kaku, tidak kenyal. "Ini, tidak panas ya, Pak?" tanyanya hati-hati. "Memang tidak panas," jawab Pak Dharma pendek. "Biasanya makanan begini hangat, Pak." "Kamu terlalu banyak tanya," suaranya tetap datar, tapi terasa ada tekanan. Rian akhirnya mengambil sepotong singkong hanya demi sopan santun. Saat disentuh, teksturnya tidak terasa seperti makanan. Bukan lembek, bukan keras, hanya aneh. Ia meletakkannya kembali perlahan. "Maaf, Pak. Saya sungguh tidak lapar," ucapnya jujur. Pak Dharma terdiam cukup lama. Pandangannya berpindah dari piring ke wajah Rian, lalu bertahan di sana tanpa berkedip. "Kamu tidak suka makanan saya?" tanyanya. "Bukan begitu, Pak.
Perut saya masih penuh. Pak Dharma menarik napas pelan, lalu duduk kembali di kursinya. Tapi sejak itu, ia tidak berhenti mengawasi Rian. Tatapan itu membuat ruangan terasa makin sempit. Rian mengalihkan perhatian ke pintu. Tadi rasanya pintu itu tidak terlalu jauh dari kursinya. Tapi sekarang, seolah-olah jaraknya bertambah. Pintu terlihat lebih kecil, lebih jauh, seperti ditarik pelan ke ujung ruangan. "Pak, pintunya kok kelihatannya jauh, ya?" Rian bergumam tanpa sadar. "Biasa saja," jawab Pak Dharma, tanpa menoleh. "Kamu saja yang salah lihat." Rian mengusap wajahnya pelan. "Mungkin," katanya, meski hatinya menolak. Setiap kali ia mencoba bangkit sedikit dari kursi, entah bagaimana, Pak Dharma tahu. Saat Rian mengangkat tubuhnya hanya setinggi telapak tangan, suara Pak Dharma sudah terdengar di sampingnya, padahal tadi posisi lelaki itu masih di kursi seberang. "Mau kemana?" tanyanya pelan. Saya cuma mau lihat hujannya, Pak. Tidak usah berdiri. Duduk saja," ucapnya, tatapan lurus dan tajam. Rian kembali duduk. Bulu kuduknya semakin berdiri. Ia mulai sadar, mungkin bukan hanya hujan yang menahannya di warung itu. Ada sesuatu pada warung dan penjaganya yang memang tidak mengizinkan ia pergi begitu saja. Di sela-sela ketegangan itu, satu hal lain membuatnya makin gelisah. Beberapa kali, dari sudut matanya, Rian melihat bayangan seperti sosok lain bergerak pelan di belakang rak. Tapi setiap kali ia menoleh, yang ada hanya papan kayu dan bayangan gelap di sudut ruangan. "Pak, barusan saya kayak lihat orang lewat di belakang," ucap Rian ragu. "Tidak ada siapa-siapa selain kita," jawab Pak Dharma tanpa sedikit pun usaha menoleh. "Tapi tadi kamu mungkin salah lihat," potongnya tenang. Terlalu tenang. Perasaan diawasi bukan hanya oleh satu pasang mata semakin kuat. Tapi Rian menahan diri. Instingnya bilang, semakin banyak bertanya di tempat ini, semakin dalam ia terseret ke dalam sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Waktu berjalan lambat di dalam warung itu. Rian tidak tahu sudah berapa lama ia duduk. Hujan di luar terdengar seperti jauh, padahal dari celah pintu air masih turun deras. Ponselnya kini bukan hanya tidak ada sinyal, perangkat itu mati total, layar gelap tanpa peringatan. "Pak, di sini memang susah sinyal, ya?" tanya Rian, mencoba menutupi kegelisahan dengan percakapan ringan. "Sinyal tidak penting di sini," jawab Pak Dharma datar. "Kenapa, Pak?" "Karena tidak ada yang perlu kamu hubungi." Rian menggeser duduknya pelan. "Saya cuma mau kabari rumah, Pak. Biar ibu tidak khawatir." "Keluargamu baik-baik saja," sahut Pak Dharma, baru kali ini menoleh lagi. Rian mengangguk cepat. "Iya, Pak. Saya tinggal sama ibu." "Ibumu masih sering duduk di teras sore-sore, ya?" tanya Pak Dharma tiba-tiba. Rian tercekat. "Iya, Pak. Bapak tahu dari mana?" "Dulu saya sering lewat depan rumah kalian," jawabnya pelan, tatapannya menerawang. "Ada banyak orang yang saya kenal di Tirta Asri. Tapi sekarang, kadang saya ingat, kadang tidak." "Lupa bagaimana, Pak?" "Lupa saja," jawabnya pendek. "Sulit dijelaskan." Rian menelan ludah. Warung terasa sedikit lebih gelap meski lampu tidak meredup. Sudut-sudut ruangan seperti kehilangan bentuk. Bayangan di lantai memanjang tanpa arah jelas. Perasaan bahwa ada sesuatu berdiri di belakangnya, diam tanpa suara, semakin menekan. "Pak, warung ini biasanya ada yang jaga selain Bapak?" Rian nekat bertanya. "Tidak," jawab Pak Dharma cepat. "Terlalu cepat. Dulu mungkin ada. Sekarang saya sendiri." "Kenapa Bapak terdengar ragu?" Suara Rian hampir tidak terdengar. "Karena saya tidak selalu ingat," katanya pelan. Setiap jawaban dari Pak Dharma rasanya seperti mengunci pintu lain di kepala Rian. Ia ingin bangkit, ingin lari, tapi tubuhnya seperti tahu, gerakan tiba-tiba bisa memicu sesuatu yang tidak ia sanggupi. Akhirnya, Rian memberanikan diri meminta izin lagi. "Pak, kalau hujannya sudah agak reda, saya pulang dulu, ya?" "Nanti," jawab Pak Dharma singkat. "Nanti kapan, Pak? Rasanya di luar sudah tidak sederas tadi." "Kamu lihat apa yang kamu pikirkan, bukan apa yang terjadi," balasnya datar. Ucapan itu membuat Rian benar-benar ingin bangkit. Suasana warung bukan lagi sekadar aneh, tapi menakutkan.
Ruangan itu terasa seperti ingin menelan keberadaannya pelan-pelan. Beberapa menit kemudian, entah dari mana keberaniannya muncul, Rian mengambil napas panjang. "Pak, saya lihat hujannya dulu," katanya, kali ini dengan nada memaksa. Pak Dharma tidak menjawab, hanya menggerakkan dagu sedikit, seolah memberi izin. Namun sorot matanya tidak berubah, tetap tajam dan mengawasi. Rian berdiri sangat pelan. Ia memastikan kursi tidak bergeser agar tidak menimbulkan suara. Lantai kayu tetap tidak mengeluarkan bunyi. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Setiap langkah terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan telapak kakinya. Pelan saja, Yan, suara Pak Dharma menyusul di belakang. "Iya, Pak," balas Rian, meski dadanya berdebar keras. Saat jaraknya tinggal 2 langkah dari pintu, daun pintu itu bergerak sendiri. Perlahan tapi jelas, menutup sedikit. Tidak ada angin, tidak ada tangan. Pintu itu seolah menolak kehadirannya di ambang batas. Rian berhenti. Tangannya gemetar saat ia menyentuh kayu pintu. Permukaannya sama dinginnya dengan meja dan kursi tadi. "Yan," suara Pak Dharma memanggil dari belakang. "Kamu mau pulang?" Rian menarik napas dalam-dalam. "Iya, Pak. Kalau hujannya sudah tidak terlalu deras, saya pamit pulang." "Kamu yakin?" tanya Pak Dharma pelan. "Yakin, Pak." Tidak ada lagi kata-kata yang keluar dari mulut lelaki itu. Hanya tatapan yang menempel di punggung Rian seperti beban. Rian mendorong pintu pelan. Pintu bergerak, tapi berat, seperti menahan dirinya. Ia menekan lebih kuat sampai celahnya cukup lebar untuk tubuhnya lewat. Udara luar menyentuh wajahnya. Aneh, tidak terasa dingin, tidak ada percikan air. Padahal dari pandangannya hujan masih turun lebat. Ia melangkah keluar. Langkah pertama terasa sangat berat, seolah tanah menempel di telapak kaki. Langkah kedua masih tertahan, tapi lebih ringan. Di langkah ketiga, tubuhnya seperti terlepas dari sesuatu. Barulah ia benar-benar berada di luar warung, meninggalkan ambang pintu di belakangnya. "Yan," suara itu memanggil lagi, lebih dekat. "Kamu tidak pamit?" Rian meremas karung di tangannya. Ia tahu, kalau ia menoleh dan kembali, mungkin ia tidak akan bisa keluar lagi. "Maaf, Pak. Saya harus pulang," batinnya. Tanpa menoleh, ia mulai berlari. Awalnya, berlari pun terasa berat. Seperti ada jarak tak terlihat yang harus ia putuskan dulu antara dirinya dan warung. Setelah beberapa meter, baru langkahnya terasa normal. Hujan yang tadi terlihat deras tidak membasahi tubuhnya. Tidak ada air yang menetes di wajahnya, hanya napasnya sendiri yang terdengar berat. Tapi suara lain menyusul di belakang. "Yan." Rian memejamkan mata sepersekian detik, tapi ia tidak berhenti. Suara langkah pelan terdengar di belakang. Bukan lari, hanya seperti seseorang yang berjalan tenang namun selalu cukup dekat untuk terdengar. Ia memberanikan diri menoleh sekilas. Tidak ada siapa-siapa. Ia mempercepat lari. Napasnya panas di dada. Jalan setapak yang biasa ia lewati terasa lebih panjang dari biasanya. Suara itu kembali memanggil. "Yan, sini dulu." Kali ini suara itu terdengar seperti berpindah-pindah, kadang di kanan, kadang di kiri, kadang tepat di belakang telinga. Rian menunduk, fokus pada tanah di depannya. Ia hanya punya satu tujuan, keluar dari area itu sejauh mungkin. Ketika akhirnya ia melewati tikungan kecil menuju jalan yang lebih lurus, suara langkah di belakang hilang. Hujan juga berhenti mendadak. Tidak ada rintik, tidak ada sisa tetes dari daun. Sunyi sekali, seolah hujan barusan hanya ilusi. Rian berhenti di bawah sebuah pohon kecil. Napasnya tersengal. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Tangan dan kakinya gemetar hebat. Ia menunggu beberapa detik, memastikan tidak ada suara yang menyusul. Saat ia akhirnya berani menoleh, pemandangan di ujung jalan membuatnya terdiam. Di tempat warung tadi berdiri, sekarang hanya ada tanah kosong dengan beberapa rumput liar dan batu kecil. Tidak ada bangunan, tidak ada bekas pondasi, bahkan tanahnya pun tidak tampak terganggu. "Tidak mungkin," bisiknya. Pelan-pelan, Rian melangkah mendekat. Ia memeriksa kiri dan kanan. Tidak ada papan kayu, tidak ada paku, tidak ada tanda bahwa sesuatu pernah berdiri di sana. Jalan itu tampak seperti biasa,
seperti yang ia kenal selama bertahun-tahun. Saya tadi masuk ke situ, saya duduk, saya ngobrol, ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri lewat kata-kata. Ia berdiri di titik yang ia yakini tadi merupakan pintu warung. Tidak ada bekas jejak, tidak ada apa-apa. Udara hangat, tanah kering seperti tidak pernah tersentuh hujan deras barusan. Suara pelan memanggil namanya lagi dari arah tanah kosong itu. Yan, Rian membeku. Suara itu tidak keras, tapi jelas. Seperti ada seseorang di balik sesuatu yang tidak terlihat. Siapa? Tanyanya dengan suara bergetar, meski dalam hatinya ia tidak ingin mendapat jawaban. Yan, sini sebentar. Rian mundur pelan, menjaga pandangannya tetap ke arah suara. Napasnya pendek-pendek. Ia ingat bagaimana sulitnya tadi keluar dari warung itu. Ia ingat pintu yang bergerak sendiri dan makanan dingin tanpa aroma. Tidak, saya pulang, bisiknya pada diri sendiri. Ia mulai berjalan mundur, lalu berbalik dan mempercepat langkah menuju desa tanpa menoleh lagi. Suara yang memanggil namanya masih terdengar beberapa kali, makin lama makin jauh, hingga akhirnya menghilang sama sekali. Saat rumah-rumah desa Tirta Asri mulai terlihat, Rian baru sedikit lega. Di pos ronda dekat gerbang desa, beberapa warga duduk mengobrol. Ada Pak Sastro, lelaki tua yang disegani, Pak Karno yang suka bercanda, dan Bu Yati yang sering membantu mengurus warga sakit. Rian langsung menghampiri mereka, wajahnya pucat dan napasnya belum sepenuhnya teratur. "Pak, Bu, saya mau tanya sesuatu," ucapnya. Mereka serentak menoleh. Pak Sastro mengamati wajah Rian dengan serius. "Kamu kenapa, Yan? Mukamu pucat begitu?" tanyanya. Rian duduk tanpa menunggu dipersilakan. "Saya tadi neduh di warung dekat tikungan jalan kecil dari kebun." "Warung siapa?" tanya Bu Yati spontan. "Itu dia, Bu. Saya tidak tahu warung siapa. Saya baru lihat hari ini," jawab Rian. Warga saling pandang. Tidak ada yang cepat-cepat menjawab. Rian makin gelisah. "Tadi hujan deras, Pak. Hujannya turun mendadak. Saya masuk warung itu. Di dalam ada yang jaga." "Siapa?" suara Pak Sastro pelan, tapi terasa menekan. Rian mengambil napas panjang. "Saya ketemu Pak Dharma." Sejenak, suasana pos ronda mendadak hening. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang menimpali. Bu Yati menutup mulutnya. Pak Karno berhenti menggoyang-goyang kakinya. Wajah Pak Sastro mengeras. "Yan," kata Pak Sastro akhirnya, "kamu yakin yang kamu lihat itu Pak Dharma?" "Yakin, Pak. Saya dengar suaranya, saya lihat wajahnya. Dia senyum, dia ajak ngobrol. Dia yang suruh saya duduk, dia yang kasih makanan. Dia panggil nama saya. Sama persis. Padahal kamu tahu sendiri." "Ya," sambung Pak Karno pelan. "Saya tahu, Pak," potong Rian cepat. "Saya tahu Pak Dharma sudah meninggal. Saya ikut ngurusin pemakamannya dulu. Justru itu, saya bingung. Saya takut." Pak Sastro menghela napas panjang. "Yan, warung yang kamu maksud itu bukan warung manusia." Rian mengerutkan kening. "Maksudnya?" "Itu warung kampung gaib," jawab Pak Sastro pelan, tapi jelas. Rian hampir berdiri karena kaget. "Warung kampung gaib?" Pak Sastro mengangguk. "Warung itu memang suka muncul tiba-tiba. Biasanya pas hujan deras. Tidak semua orang bisa lihat. Tidak semua orang berani masuk. Dan tidak semua orang yang masuk bisa keluar dengan selamat." "Pak, tadi begitu saya keluar, warungnya hilang," suara Rian bergetar. "Itu wajar," sahut Pak Karno. "Soalnya warung itu bukan bangunan biasa. Kadang ada, kadang tidak. Tergantung mereka." "Mereka siapa?" Rian bertanya, meski sebenarnya ia tidak yakin ingin tahu. "Penghuni kampung jin," jawab Pak Karno lirih. Rian memegang kepalanya. "Terus, kenapa saya lihat Pak Dharma di sana?" Pak Sastro menatap Rian lama, seolah menimbang apakah ia harus menjawab dengan jujur. "Karena arwah Pak Dharma memang sering terlihat di warung itu," katanya akhirnya. "Arwah?" Rian mengulang kata itu pelan. "Iya, Yan," sambung Bu Yati. "Dulu waktu masih hidup, Pak Dharma itu orangnya rajin. Suka bantu warga. Tapi dia juga sering cerita soal keluarganya. Katanya dia cemas kalau suatu hari ia tidak bisa lagi kerja, takut istrinya kesusahan,
takut anak-anaknya belum mandiri. Waktu dia meninggal mendadak akibat kecelakaan itu, lanjut Pak Sastro, banyak yang bilang dia pergi dalam keadaan masih membawa berat di hatinya. Arwah seperti itu biasanya tidak langsung tenang. Kadang, penghuni kampung jin memberi mereka tempat untuk melanjutkan apa yang belum selesai, termasuk kerja. Rian merinding lagi. Jadi yang saya lihat tadi, bukan manusia? Bukan, jawab Pak Sastro tegas. Yang kamu temui tadi adalah arwah yang tidak lagi berpijak di tempat yang sama dengan kita. Dan kamu masuk ke tempat yang memang bukan diperuntukkan untuk manusia. Rian menunduk. Napasnya tidak teratur. Tapi kenapa saya bisa masuk, Pak? Kenapa saya lihat semuanya jelas? Kadang, jelas Pak Karno, orang yang sedang kelelahan, kehujanan, atau pikirannya kosong bisa terlihat oleh mereka. Waktu hujan deras, batas antara tempat kita dan tempat mereka seringkali agak tipis. Kalau mereka lihat kamu dan tidak punya niat buruk, mereka biarkan kamu masuk. Tapi tadi saya hampir tidak bisa keluar, Pak, ucap Rian, suara melemah. Karena kamu terlalu lama di dalam, kata Bu Yati serius. Semakin lama kamu di sana, semakin berat langkahmu untuk kembali. Rian mengangkat wajahnya perlahan. Terus, suara yang manggil saya setelah warungnya hilang itu? Pak Sastro menjawab dengan nada yang membuat bulu kuduk Rian kembali berdiri. Kalau ada yang manggil namamu dari arah tempat itu, Yan, jangan sekali-kali kamu jawab. Karena kalau kamu jawab, kamu tidak akan pulang. Rian terdiam lama. Kalimat itu menancap dalam di pikirannya. Baru kali ini ia benar-benar merasakan rasa takut yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika. Sejak kejadian itu, hidup Rian berubah pelan tapi pasti. Ia tetap bekerja di kebun, tetap turun ke jalan setapak yang sama, tetap pulang lewat rute itu. Tapi ada satu hal yang tidak berubah, rasa waspada yang selalu ikut berjalan di sampingnya. Sebelum berangkat, ia melihat langit lebih lama. Kalau ada tanda awan menumpuk dan kemungkinan hujan, ia memilih menunda ke kebun atau meminta tetangga mengantar dengan motor lewat jalan besar. Jalan setapak yang dulu ia anggap biasa, kini terasa seperti jalur yang bisa sewaktu-waktu membawa ke tempat lain. Suatu pagi, Ibu Rukmini melihat Rian duduk termenung di teras, memandangi jalan kecil menuju kebun. "Yan, kamu masih kepikiran kejadian itu?" tanya ibunya pelan. Rian hanya mengangguk. "Iya, Bu. Kadang saya takut kalau tiba-tiba lihat bangunan aneh lagi." Ibunya duduk di sampingnya. "Kamu hati-hati saja. Kalau ada tempat yang kamu tidak kenal, jangan masuk. Jangan dekat-dekat." "Saya tahu, Bu," jawab Rian pelan. Warga desa pun tanpa sadar ikut menjaga. Setiap ia lewat pos ronda, selalu ada yang mengingatkan. "Yan, kalau lihat bangunan yang kamu tidak pernah lihat sebelumnya, apalagi munculnya tiba-tiba, jangan didekati," pesan Pak Sastro. "Tidak semua tempat yang kelihatannya biasa itu benar-benar untuk kita," tambah Pak Karno. "Iya, Pak. Saya sudah kapok," jawab Rian, berusaha tersenyum. Tapi rasa takut itu tidak hilang begitu saja. Beberapa kali, di kejauhan, ia merasa melihat sosok yang mirip Pak Dharma berdiri di tikungan jalan. Biasanya diam, memandang ke arah kebun. Setiap kali Rian berkedip atau mengubah sudut pandang, sosok itu menghilang, seolah hanya bayangan yang terbawa ingatan. Suatu sore, setelah memetik sayur, ia berbalik hendak pulang. Di tengah jalan tanah yang memanjang lurus, ia melihat siluet seseorang berdiri jauh di depan. Tubuhnya kurus berjaket, postur yang sangat familiar. "Pak Dharma," gumamnya tanpa sadar. Sosok itu tidak bergerak. Perlahan, seiring matahari sore turun, bayangan itu memudar, seperti ditelan cahaya oranye. Rian langsung mempercepat langkah pulang tanpa menoleh lagi. Beberapa hari kemudian, ia memberanikan diri bercerita lagi pada Pak Karno. "Pak, apa wajar kalau saya masih sering lihat sosok yang mirip beliau?" "Wajar, Yan," jawab Pak Karno. "Kamu pernah masuk wilayah yang bukan untuk kita. Kadang efeknya masih menempel." "Efek apa maksudnya, Pak?" "Bukan apa-apa," ujarnya pelan. "Cuma, mata dan perasaanmu sekarang lebih peka. Kamu jadi bisa merasakan hal yang biasanya orang lain lewat begitu saja." "Saya takut, Pak, jujurnya." "Kalau takut,
jangan jalan sendirian sore-sore, pesan Pak Karno. Dan ingat, jangan menoleh kalau ada suara yang memanggil dari arah yang kamu tahu kosong. Apalagi kalau kamu tahu suara itu tidak mungkin ada di situ. Rian mengangguk tanpa menjawab. Sore berikutnya, saat ia pulang dari kebun, langit mendadak sedikit gelap. Awan menumpuk, tapi tidak ada bunyi guntur. Udara diam. Rian mempercepat langkah, ingin segera sampai desa. Ketika melewati belokan kecil yang dulu dekat dengan tempat warung gaib itu, ia menghentikan langkah. Di tanah kosong di samping jalan, di tempat yang biasanya hanya ditumbuhi rumput liar dan batu kecil, kini berdiri sebuah gubuk kecil. Atapnya miring, dindingnya dari kayu tipis. Tidak ada tanda siapa pemiliknya. Tidak ada orang di sekitar. Rian yakin betul gubuk itu tidak ada tadi pagi. Kenapa baru muncul sekarang, gumamnya pelan. Jalan sepi. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada suara orang. Hanya hembus angin yang sangat pelan. Rian berdiri mematung, menatap gubuk itu dari jarak beberapa meter. Ia tidak berani mendekat. Dalam hati, ia berkata pelan, "Saya tidak mau masuk. Saya tidak mau ulang kejadian itu." Ia mundur selangkah. Lalu 2 langkah. Lalu 3. Gubuk itu tetap diam. Tidak ada suara dari dalam, tidak ada pintu terbuka, tidak ada tanda kehidupan. Tapi justru keheningan seperti itu yang membuatnya terasa berbahaya. Begitu jaraknya dirasa cukup aman, Rian berbalik dan berjalan cepat menuju desa. Ia tidak berlari, tapi langkahnya tegang dan panjang. Di kepalanya terngiang pesan warga, "Jangan mendekat, jangan jawab, jangan tertarik." Sesampainya di jalan utama desa, ia baru berani menghela napas lega. Di pos ronda, Pak Sastro dan beberapa warga kembali duduk. "Yan, pulang dari kebun?" seru Pak Sastro. "Iya, Pak," jawab Rian sambil menyeka keringat yang tidak terlalu banyak, tapi dingin. "Kamu lewat mana tadi?" tanya Pak Sastro, matanya mengamati wajah Rian. Rian menelan ludah. "Lewat jalan kecil itu, Pak." "Tidak ada apa-apa, kan?" tanya Pak Sastro lagi. Butuh beberapa detik sebelum Rian menjawab. Ia tidak ingin memancing kekhawatiran berlebih, tapi juga tidak ingin berbohong. "Ada, Pak," jawabnya jujur. "Tapi saya tidak mendekat." Pak Sastro menghela napas lega. "Bagus. Berarti kamu sudah tahu bagaimana caranya sekarang." Rian duduk sebentar, memandangi jalan desa yang ramai oleh anak-anak bermain dan orang-orang pulang kerja. Untuk pertama kalinya setelah beberapa hari, ia merasa sedikit aman. Tapi ia tahu satu hal, sejak hari ia numpang neduh di warung yang tidak seharusnya ada itu, hidupnya tidak akan kembali sepenuhnya normal. Kini, setiap bangunan yang ia lewati selalu ia perhatikan. Ia memastikan semuanya masuk akal, semuanya pernah ada sebelumnya, tidak ada yang tiba-tiba muncul saat hujan atau saat jalan sepi. Ia menerima bahwa kewaspadaan itu adalah harga yang harus ia bayar. Harga karena pernah duduk, makan ditawari, dan hampir tertahan di sebuah warung yang berdiri di kampung gaib, tempat di mana manusia tidak seharusnya berlama-lama.